Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Nasruddin Syam SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kesehatan Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Nurul Solifah dengan NIM 141-2022-0122 dari kelas B6 akan mempresentasikan hasil literatur review yang berjudul Kualitas Lingkungan Laut Parameter Biologi dengan Gangguan Kesehatan. Hubungan antara lingkungan dan kesehatan sudah disadari sejak tahun 1980-an. Kesehatan kita terkait erat dengan lingkungan tempat tinggal kita, dari air yang diminum hingga makanan yang dimakan, dari tempat kita tinggal sampai tempat kita bekerja. Dan kerusakan lingkungan kita juga menyebabkan pengaruh yang buruk pada kesehatan manusia. Pencemaran air terjadi karena adanya perubahan zat atau kandungan di dalam air sungai, air danau, atau air laut yang luas. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui tingkat pencemaran di lingkungan, diperlukan suatu parameter. Untuk parameter biologi meliputi ada atau tidaknya organisme seperti bakteri E. coli, plankton, atau virus. Parameter tersebut dapat menjadi indikator tingkat pencemaran terhadap air secara relatif. Tujuan dari literatur ini untuk mengetahui gambaran mengenai kualitas lingkungan laut dengan parameter biologi dan gangguan kesehatan yang terjadi akibat pencemaran laut. Metode yang dilakukan dalam bentuk literatur review dengan penelusuran jurnal melalui Google Scholar dan Perplexity. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci Marine Quality Biological Parameters for Human Health, Plastic Pollution in Marine Ecosystem, dan dampak kesehatan kualitas lingkungan laut parameter biologi. Pada kata kunci Marine Quality Biological Parameters for Human Health ditemukan hasil sebanyak 16.900. Pada kata kunci dampak kesehatan kualitas lingkungan laut parameter biologi ditemukan hasil sebanyak 8.470. Pada kata kunci Plastic Pollution in Marine Ecosystem ditemukan hasil sebanyak 16.900. Kualitas air laut mempunyai dampak yang besar terhadap produktivitas biologis dan kelangsungan ekologi lingkungan pesisir dan laut. Air laut yang berkualitas baik sangat esensial untuk kelangsungan kehidupan berbagai organisme laut dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan manusia yang bergantung pada sumber daya laut. Namun, intensitas aktivitas manusia akibat ekspansi penduduk dan industrialisasi juga membawa dampak negatif yang signifikan, menciptakan lingkungan yang tercemar dan rusak hingga menyebabkan penurunan kualitas air laut di sepanjang pantai. Kualitas air laut dievaluasi menggunakan parameter fisika, kimia, dan biologi. Namun pada studi ini berfokus pada parameter biologi yang menilai keberagaman dan keberlimpahan organisme laut. Pemantauan dan analisis terhadap parameter-parameter ini penting untuk mendapatkan gambaran holistik tentang kondisi kualitas air baik di perairan tawar maupun laut, yang pada gilirannya mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya air. Selanjutnya, ada pencemaran laut yang pertama, yaitu pencemaran zat kimia. Kontaminasi ikan dengan merkuri dan metil merkuri menimbulkan tantangan besar terhadap kesehatan masyarakat. Merkuri memasuki tubuh manusia melalui rute yang berbeda melalui inhalasi, konsumsi, dan kontak kulit yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan hilangnya kemampuan bicara, pendengaran, dan penglihatan, demensia, dan disartria. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kardiovaskular. Yang kedua, limbah plastik. Plastik merupakan penyumbang polusi laut yang signifikan karena plastik terdapat di berbagai ekosistem darat dan perairan. Partikel plastik pasca fragmentasi berukuran sangat kecil, artinya setelah mencapai lingkungan perairan, partikel tersebut cenderung mudah disalahartikan sebagai makanan atau mangsa oleh organisme trofik yang lebih tinggi dari jaring makanan, seperti ikan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko ekotoksikologi dan kesehatan manusia dalam jangka panjang. Menurut Haas et al. Dan Aberonman, sekitar 12% wabah penyakit bawaan makanan yang berhubungan dengan konsumsi ikan disebabkan oleh bakteri. Bakteri dari ikan hanya menjadi patogen ketika terdapat pemicu stres, seperti kualitas air yang buruk dan penimbunan yang berlebihan,
yang memungkinkan terjadinya infeksi bakteri oportunistik. Infeksi pada manusia yang disebabkan oleh patogen yang ditularkan dari ikan tersebar luas dan bergantung pada musim, kontak pasien dengan ikan dan lingkungan terkait, kebiasaan makan, dan status sistem kekebalan tubuh individu. Penyakit bawaan makanan seperti disentri dan diare akibat konsumsi ikan yang terkontaminasi dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan literatur yang telah direview, diketahui bahwa kualitas air laut mempunyai dampak yang signifikan terhadap ekosistem pesisir dan laut karena mempengaruhi produktivitas biologis. Kualitas air laut dapat diukur dengan menggunakan parameter biologis seperti kelimpahan dan keanekaragaman organisme laut. Dampak negatif lingkungan laut terhadap kesehatan tidak terlepas dari upaya pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan yang lebih baik untuk menjaga ekosistem perairan dan berdampak pada lingkungan laut dan mata pencaharian manusia yang bergantung pada sumber daya air. Setelah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.